dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu untuk memuji Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik buat kita semua. Untuk itu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala kita. Anak ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau bergembira, memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Benar Tuhan, semua hari adalah milik Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena hari-hari kami, Engkau yang mengaturnya, Engkau yang membuatnya, sehingga setiap hari yang kami lalui selalu dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa COVID seperti ini, Engkau Tuhan yang menetapkan hari-hari kami, sehingga kami tetap sehat, kami tetap bisa beraktivitas. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak didik kami yang boleh beribadah pada hari ini bersama-sama dengan kami. Itu membuktikan Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai tanda rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan, yang duduk diam mendengarkan firman-Mu, agar mereka Bapa diubahkan hatinya untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan, memiliki hati seperti Tuhan, memiliki pola pikir, cara berpikir seperti Tuhan, memiliki karakter seperti Tuhan, sehingga ketika orang melihat anak-anak metodis dan kami semua orang-orang melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapak. Terimalah Tuhan ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan itu mengandung janji yang sangat penting buat kita. Janji untuk hari ini, bahkan untuk di masa yang akan datang. Dan firman Tuhan itu menuntut kita sampai kepada kerajaan surga. Untuk itu siapkan hati dan pikiran. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, waktu Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Marilah Ibu berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan, persembahan kami. Sederhana
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk anak-anak di rumah, silahkan duduk dengan baik di tempat duduknya masing-masing. Kita akan berdoa sebelum Miss menceritakan tentang firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu sehingga Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami sedang ibadah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak didik kami di rumah. Biarlah Tuhan mereka tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga mereka sebagai pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss akan memperkenalkan diri. Nah, mungkin masih ada adik-adik kalian di kelas TK, bahkan di kelas 1 SD yang anak-anak baru belum mengenal Miss ya. Nama Miss Putri Anggreni Batubara. Nah, kalian boleh memanggil dengan Miss Putri. Oke, sekian perkenalan yang bisa Miss lakukan. Untuk firman Tuhan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Nah, silakan buka Alkitabnya ya Nak ya. Silakan buka Alkitabnya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Miss akan bacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Nah, Miss mengambil tema untuk kita, yaitu ada waktunya. Nah, waktu berarti berjalan ya Nak ya. Waktu itu berarti berjalan. Tidak pernah waktu berputar ke arah sebelumnya. Nah, coba lihat, perhatikan jarum jam yang ada di rumahmu. Jarum jam di rumahmu pasti dia berlanjut, tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Nah, Miss punya cerita, ada seorang anak yang namanya Thomas.
dia mau habiskan waktunya dengan sia-sia. Oke, silakan dengarkan ya nak ya, dengarkan dengan baik. Ada seorang anak yang bernama Thomas. Dia sering sekali menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Waktunya main, waktunya belajar, waktunya mandi, waktunya bersantai, bahkan waktunya berdoa, dia pergunakan dengan sia-sia. Dia selalu memainkan gadgetnya. Nah, pada suatu pagi dia terlambat pergi ke sekolah. Kenapa dia terlambat? Karena dia tidur terlalu malam. Dia tidur sampai larut malam, sehingga paginya dia telat bangun. Mamahnya sudah membangunkannya dari mulai pukul 6 pagi. Gimana? Coba kalian ingat kalau mama kalian membangunkan kalian. Thomas, bangun nak, mamanya bilang begitu. Sudah pagi, kamu mau sekolah? Thomasnya menjawab seperti apa? Iya mah, sebentar lagi ya, aku masih ngantuk. Nah, mamanya mendiamkannya lagi. Kemudian 6:30 mamanya membangunkannya lagi. Thomas, bangun, sudah 6:30, nanti kamu terlambat. Dan si Thomas tidak bangun. Akhirnya mamanya membiarkannya. Udahlah, mau sekolah dia sekolah. Pernah nggak mamanya mengucapkan seperti itu? Pasti pernah dong. Oke, nah akhirnya si Thomas bangunlah pukul 7 pagi. Nah, kalau udah bangun pukul 7 pagi, otomatis dia bakalan terlambat. Dia akan terlambat datang ke sekolah. Dia buru-buru pakaian, dia tidak sarapan, dia tidak membawa uang sakunya atau uang jajannya. Nah, setibanya dia di sekolah, teman-temannya sudah pada belajar. Nah, otomatis dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, ketika teman-temannya belajar, dia dihukum, otomatis dia sudah ketinggalan pelajaran. Tadi dia sudah terlambat. Nah, ketika dia terlambat, dia pasti sudah ketinggalan juga kan? Udah banyak pelajaran yang dia ketinggalan. Nah, setelah itu waktu jam istirahat, dia mengeluh, perutnya sakit. Aduh, perutku sakit. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dia sakit perut? Karena tadi pagi dia tidak sempat sarapan. Nah, karena dia merasa perutnya lapar, perutnya sakit, dia pergi ke kantin. Dan ternyata di kantin apa yang terjadi? Dia tidak membawa uang, dia tidak membawa sepeser pun uang. Dan akhirnya dia merasakan perutnya yang kesakitan. Nah, kemudian ada temannya yang melihat, "Kamu kenapa, Thomas?" "Iya, perutku sakit." "Kamu belum sarapan ya?" "Iya, tadi aku terlambat bangun, jadi aku tidak sempat sarapan." Si Thomas mengatakan seperti itu dengan temannya. Dan akhirnya karena temannya ini baik, dia memberikan sebagian uang sakunya kepada si Thomas. Dan akhirnya si Thomas pun makan. Nah, kemudian setelah pulang sekolah, dia sampai ke rumah, dia menceritakan kepada mamanya. "Ma, aku minta maaf ya." Mamanya heran, "Kamu kenapa minta maaf?" "Iya Ma, tadi pagi aku terlambat bangun. Dan tadi pagi juga di sekolah aku dihukum ibu guru karena aku terlambat." Nah, kemudian dia menceritakan lagi kalau dia sakit perut. "Untung ada temanku yang memberikan uang sakunya kepadaku sehingga aku bisa makan." Nah, kemudian mamanya memberi nasihat. "Anakku, makanya marilah pergunakan waktumu dengan baik. Kalau waktunya tidur, harus tidur. Kalau waktunya makan, kalau waktunya belajar,
waktunya santai. Jangan pergunakan semua waktumu itu dengan sia-sia. Jangan habiskan waktumu dengan bermain game. Jangan habiskan waktumu dengan bermain gadget. Ya. Nah, marilah anak-anak Miss di rumah, pergunakan waktumu dengan baik. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Kalau kalian makan, silahkan makan. Kalau kalian waktunya bermain, silahkan bermain. Jangan waktu bermain kalian belajar. Waktu belajar kalian bermain. Nah, itu tidak boleh. Makanya pada masa sekarang ini juga, kita kan sedang ditimpa dengan penyakit apa nak? COVID-19. Nah, walaupun sekarang kita belajar dari rumah melalui daring, marilah pergunakan waktumu belajar. Karena waktu tidak akan bisa diulang lagi. Kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Jadi walaupun sekarang kita mengalami hal pembelajaran daring seperti ini, marilah anak-anak Miss di rumah ikuti pembelajaran dari sekolah dengan baik. Oke? Nah, untuk di rumah, mari tetap jaga kesehatan kalian. Marilah kita sama-sama berdoa agar wabah virus corona ini akan segera berakhir, ya nak ya. Nah, demikian penjelasan tentang ada waktunya yang bisa disampaikan. Semoga anak-anak Miss di rumah boleh mengerti dan boleh menjalankan firman Tuhan dengan baik. Oke, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur buat hadirat-Mu karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak didik kami Tuhan yang berada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Ingatkan mereka Tuhan agar mereka mau belajar. Ingatkan mereka Tuhan agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang sedang mencari nafkah buat kebutuhan kami dan kebutuhan anak didik kami. Kiranya Tuhan yang selalu menjagai orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan berkat-Mu kepada setiap guru. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat dan memberikan kebijaksanaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan kami dari virus tersebut agar kami boleh sehat dan boleh beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang penuh kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan di setiap pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan